Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Diana Hernawati, SPD MPD, dan Bapak Diki Muhammad Raidir, SPD MPD, serta rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai amfibi, yaitu vertebrata terestrial pertama. Adapun anggota dari kelompok 2 ada Arini Siti Muharomah, Nadia Fauziah, Novita Nurfitriandini, Senda Nurhopipah, Regina Safa Maura, Sophie Gusmawati, Sania Nurfadilah, dan Dania Nur Iskandar. Kemudian, untuk pokok bahasannya ada evolusi dan filogenetik. Mohon maaf, ada typo. Kemudian survei amfibi. Kemudian tekanan evolusi. Yang keempat, nutrisi dan sistem pencernaan. Kemudian sirkulasi, pertukaran gas, dan peraturan suhu. Untuk selanjutnya yaitu ada saraf, fungsi sensori, ekskresi, dan osmoregulasi. Kemudian reproduksi, pengembangan, dan metamorfosis. Dan materi yang terakhir yaitu amfibi dalam bahaya dan filogenetika lebih lanjut. Untuk materi pertama yaitu mengenai perspektif evolusi, hubungan filogenetik yang akan disampaikan oleh Arini Siti Muharomah. Kepada Arini dipersilahkan. Baik, bismillah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif evolusi mengenai hubungan filogenetik dari amfibi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui who are the amphibian, siapa itu amfibi, seperti apa itu amfibi, dan apa itu amfibi. Nah, the scientific name dari amfibi ini atau nama ilmiahnya ini berasal dari bahasa Yunani. Amphi artinya dua dan bios artinya hidup, yang berarti keduanya adalah dua cara hidup. Jadi, amfibi adalah hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam, yakni di air dan di daratan. Amfibi ini memiliki tungkai yang diturunkan dari sirip yang dimodifikasi. Kulit mereka lembab dan berfungsi dalam pertukaran gas. Banyak amfibi hidup di air sebagai larva dan di darat sebagai dewasa. Amfibi memiliki simetri bilateral. Amfibia dipandang sebagai bentuk peralihan dari kehidupan akuatik ke terestrial dan dapat dilihat dari pertama, ketika larva bernafas dengan insang, kemudian ketika dewasa dengan paru-paru. Yang kedua, alat pencernaan berudu mempunyai usus yang panjang, kemudian ketika dewasa ususnya pendek. Dan yang ketiga, alat gerak berudu mula-mula berupa ekor, kemudian ada tungkai-tungkai kecil. Nah, setelah dewasa disebut metamorfosa. Selanjutnya, mengenai hubungan filogenetik dari amfibi, nah dapat dilihat oleh rekan-rekan semuanya mengenai yang dilingkari merah, itu merupakan amfibia. Nah, amfibia ini dekat dengan dipnoi, namun amfibia ini lebih dekat dengan reptilia. Karena mengapa? Karena amfibi ini sudah memiliki kaki. Dan semakin ke bawah itu semakin spesifik karakteristiknya. Jadi, amfibia ini tentunya lebih dekat dengan reptilia. Selanjutnya dapat rekan-rekan semua perhatikan mengenai gambar tersebut. Nah, di sini ada garis horizontal warna hijau dari ujung kiri sampai ujung atas. Nah, ini adalah garis yang memiliki ciri yang sama. Dan juga ada garis vertikal yang warna hijau, ini merupakan pengklasifikasian berdasarkan ciri-ciri. Nah, kemudian di paling atas itu ada tetrapoda. Nah, tetrapoda ini merupakan hewan yang punya tungkai 4 atau berkaki 4. Kemudian di atas kiri ada stem tetrapod. Nah, stem tetrapod ini merupakan asal mula evolusi bisa mempunyai kaki 4. Nah, di sana ada Ichthyostegalia dan taksa lain yang telah punah. Nah, awal mula amfibi ini adalah dari Ichthyostegalia. Kemudian apa sih perkembangan ciri-ciri dari mula stem tetrapod sampai anura? Nah, di stem tetrapod itu ada Ichthyostegalia, di mana Ichthyostegalia ini memiliki perkembangan ciri-ciri yaitu adanya jari di kaki depan dan belakang. Kemudian sendi, pergelangan kaki dan pergelangan tangannya definitif, kemudian kerangka dada dan panggul yang berkembang dengan baik, kemudian tulang rusuk yang diperkuat dan diarahkan ke perut. Nah, kemudian adanya lokomosi dapat hidup di darat. Nah, lalu beralih ke cabang sinapsida. Nah, perkembangannya adalah adanya modifikasi tengkorak. Nah, kemudian sebelum pada Gymnospiona atau Capoda, ini adanya modifikasi unik pada tengkorak dan gigi. Nah, dapat diperhatikan bahwasanya tetrapoda ini dibagi menjadi dua kelas besar, yaitu reptilia dan amfibia. Amfibi ini terdiri dari kelompok list amfibia dan kelompok lain yang sudah punah. Nah, list amfibian atau modern amfibi ini terbagi menjadi 3 ordo, yaitu Gymnophiona atau Apoda, Caudata, dan Anura.
Nah, sebagaimana yang telah tadi dijelaskan, bahwasanya Ichthyostegalia ini merupakan awal mula amfibi. Ichthyostegalia ini memiliki perkembangan ciri-ciri adanya jari di kaki depan dan belakang, kemudian sendi pergelangan kaki dan pergelangan tangan yang definitif, kerangka dada dan panggul yang berkembang baik dan tulang rusuk yang diperkuat dan diarahkan ke perut, dan juga adanya lokomosi dapat hidup di darat. Nah, seperti halnya dengan gambar yang disajikan. Nah, ini merupakan bentuk dari Ichthyostegalia, di mana ini merupakan awal mula amfibi. Nah, di sini Ichthyostegalia ini adalah ikan bersiriplorbus, merupakan tetrapodomorpha atau ikan yang mirip dengan tetrapoda, di mana ini memberikan indikasi peralihan dari air ke kehidupan darat. Nah, namun transisi evolusioner dari air ke darat itu terjadi tidak dalam hitungan minggu, tetapi selama jutaan tahun. Nah, kemudian ditemukanlah fosil amfibi awal yang ditemukan di Greenland Timur di masa Devonian akhir. Materi selanjutnya mengenai survei amfibia akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Regina Syafa Maura. Perlu diketahui sebelumnya, ordo pada amfibia modern itu dibagi menjadi 3. Ada ordo Gymnophiona, contohnya ada Cecilia, ordo Caudata, contohnya salamander dan kadal air, dan terakhir ordo Anura seperti katak dan kodok. Nah, yang pertama itu ordo Gymnophiona. Nah, Cecilia dicirikan dengan bentuk tubuh panjang mirip seperti cacing. Dan kebanyakan ini ditemukan di Amerika Selatan, Afrika, dan Asia Selatan. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh ordo ini itu tidak mempunyai kaki sehingga disebut apoda. Lalu tubuh menyerupai cacing, bersegmen, tidak bertungkai, dan ekor mereduksi. Mempunyai kulit yang kompak, mata yang tereduksi, tertutup oleh kulit atau tulang. Lalu retina pada beberapa spesies ini berfungsi sebagai fotoreseptor. Nah, di bagian anterior terdapat tentakel yang berfungsinya untuk organ sensori. Lalu ada menunjukkan 2 bentuk dalam daur hidupnya. Pada fase larva, hidup dalam air dan bernapas dengan insang. Lalu pada fase dewasa, insang mengalami reduksi dan biasanya ditemukan di dalam tanah atau di lingkungan yang akuatik. Yang terakhir, fertilisasi pada ordo ini dilakukan secara internal. Nah, untuk selanjutnya ada famili dari Cecilia ini ada 5 seperti pada slide. Ada Rhinatremitidae, ada Ichthyopidae, ada Uretipilidae, ada Scolecomorphidae, dan Cecilidae untuk contoh spesies dan contoh foto untuk hewannya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya ada ordo yang kedua dari amfibia, ada ordo Caudata. Nah, istilah Caudata ini berasal dari kata Latin cauda yang artinya adalah ekor. Ordo ini mempunyai ciri-ciri yaitu bentuk tubuh memanjang, mempunyai anggota gerak dan ekor, serta tidak memiliki timpanum. Lalu, tubuh dapat dibedakan antara kepala, leher, dan badan. Nah, beberapa spesies ini mempunyai insang dan yang lainnya bernafas dengan paru-paru. Pada bagian kepala, ada mata yang kecil dan pada beberapa jenis mata mengalami reduksi. Pada fase larva, hampir mirip dengan fase dewasa. Nah, anggota ordo Uredella hidup di darat akan tetapi tidak dapat lepas dari air. Untuk pola persebaran dari ordo ini meliputi wilayah Amerika Utara, Asia Tengah, Jepang, dan Eropa. Nah, selanjutnya ada pembagian famili dari ordo ini, ada Ambystomatidae, ada Amphiumidae, lalu ada Cryptobarchidae, ada Proteidae, ada Hinobidae, ada Rhiacotrinoidae, lalu ada Salamandridae, ada Sirenidae, dan terakhir ada Petodontidae. Yang terakhir ada ordo Anura. Nah, nama Anura ini memiliki arti tidak berekor. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh ordo ini, yang pertama tentunya tidak memiliki ekor, kepala bersatu dengan badan yang artinya tidak mempunyai leher, lalu tungkai berkembang dengan baik. Nah, letaknya ada tungkai belakang lebih besar daripada tungkai yang depan. Hal ini mendukung pergerakannya yaitu melompat. Lalu membran timpanum terletak di permukaan kulit dengan ukuran yang cukup besar yang terletak di belakang mata. Nah, kelopak matanya dapat digerakkan, mata berukuran besar dan berkembang dengan baik, lalu fertilisasi dilakukan secara eksternal dan prosesnya dilakukan di perairan yang tenang dan dangkal. Untuk selanjutnya ada beberapa famili dari Anura, yaitu ada
Ascapide, ada Leiopelmatide, ada Bombinatorida, lalu ada Hylidae, ada Psedidae, ada Peloditide. Nah, selanjutnya yang terakhir ada apa perbedaan dari katak dan kodok. Yang pertama ada kodok di yang sebelah kanan. Nah, karakteristiknya ada kodok ini tebal, kulitnya kering dengan tonjolan yang biasanya berwarna coklat. Memiliki kaki yang pendek, hidup di darat, tipe tubuhnya kekar, lalu lebih suka berjalan atau menggunakan lompatan-lompatan kecil. Selanjutnya yang sebelah kiri ada katak. Katak ini tipis, basah, kulitnya halus, lalu memiliki lebih banyak warna dibandingkan dengan kodok. Tipe tubuhnya slim atau langsing. Katak ini lebih suka melompat, hidup di air, dan memiliki kaki yang sangat panjang. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator atau pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya mengenai tekanan evolusi. Yang pertama ada karakteristik kulit amfibi. Nah, amfibi ini tidak memiliki lapisan sisik dengan pengecualian sisik kulit di sebagian besar sesilia. Nah, tidak memiliki bulu atau rambut. Yang kedua memiliki kelenjar granular yang menghasilkan racun. Yang ketiga memiliki kromatofor yang bertanggung jawab atas perubahan warna kulit. Yang keempat ada kulit kebanyakan amfibi halus meskipun penebalan epidermis dapat menghasilkan kutil, cakar, atau tekstur kasar. Selanjutnya ada kulit amfibi berfungsi yang pertama untuk pertahanan dari mikroorganisme infektif dan sinar UV. Yang kedua ada pengaturan suhu, untuk pengeringan, untuk penyerapan dan penyimpanan air, dan untuk pertukaran gas. Kemudian, untuk materi selanjutnya yaitu dukungan dalam pergerakan. Pada vertebrata peralihan dari air ke darat, kerangka tersebut dimodifikasi untuk memberikan dukungan terhadap gravitasi dan harus cukup kuat untuk menopang otot yang relatif kuat yang dapat mendorong vertebrata darat untuk melintasi daratan. Kemudian, tengkorak amfibi berbentuk pipih, relatif lebih kecil dan memiliki lebih sedikit elemen tulang daripada tengkorak ikan. Nah, perubahan ini meringankan tengkorak sehingga dapat ditopang keluar dari air. Perubahan struktur rahang dan otot memungkinkan tidak seperti ikan. Amfibi memiliki leher. Vertebrata pertama adalah vertebrata yang cervix, yang bergerak ke belakang tengkorak dan memungkinkan mengangguk secara vertikal. Nah, adapun pada gambar yang tertera pada layar, ini merupakan gambar dari kerangka amfibi. Yang pertama atau gambar yang A itu adalah kerangka salamander, yang bagian tubuhnya itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada cervix, batang tubuh, sakral, dan ekor. Kemudian untuk gambar yang kedua, nah itu merupakan gambar yang menunjukkan proses interlocking atau yang disebut juga dengan gigapophyses. Nah, sementara itu gambar yang ketiga merupakan gambar dari kerangka katak yang menunjukkan adaptasi untuk melompat. Nah, jika diperhatikan, kaki belakang pada katak ini panjang dan memiliki perlekatan yang kuat dari kaki belakang ke kolumna vertebralis melalui ilium atau urostyle. Kemudian, untuk materi lanjutannya, contohnya itu pada salamander yang menggunakan bentuk penggerak yang relatif tidak terspesialisasi, yang dapat yang mengingatkan kita pada bentuk gelombang bergelombangnya seperti pada tubuh ikan. Nah, pada salamander darat juga bergerak dengan pola gerakan anggota badan dan tubuh, di mana gerakan alternatif pelengkap dihasilkan dari kontraksi otot yang membuat tubuh melengkung untuk memajukan langkah dari anggota tubuh. Cecilia memiliki gerakan seperti akordeon, di mana bagian tubuh yang berdekatan akan mendorong ataupun menarik ke depan secara bersamaan. Kemudian untuk tungkai belakang dan korset dari panggul anuran ini dimodifikasi khusus untuk melompat, dan tulang panggul
Tulang punggung panggul atau iliumnya itu memiliki bentuk yang memanjang ke arah anterior dan menempel dengan aman ke kolom vertebral, serta urostylnya itu meluas ke posterior dan menempel ke panggul. Nah, pada gambar yang ditunjukkan di layar ini merupakan gerakan pada salamander yang mana panah biru itu menunjukkan pola gerakan kaki pada salamander. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nutrisi dan sistem pencernaan. Kebanyakan amfibi dewasa adalah karnivora yang memakan berbagai macam invertebrata. Makanan beberapa anuran bagaimanapun lebih beragam, misalnya katak akan memangsa mamalia kecil dan anuran lainnya. Faktor utama yang menentukan apa yang amfibi akan makan adalah ukuran mangsa dan ketersediaannya. Kebanyakan larva adalah herbivora dan memakan alga dan materi tanaman lainnya. Kebanyakan amfibi menemukan mangsanya dengan melihat dan hanya menunggu mangsa lewat. Penciuman memainkan peran penting dalam deteksi mangsa oleh salamander air dan sesilian. Selanjutnya, banyak salamander relatif tidak terspesialisasi dalam metode makan mereka, hanya menggunakan rahang mereka untuk menangkap mangsa. Anura dan salamander pletodontit bagaimanapun menggunakan lidah dan rahang mereka dalam mekanisme makan. Lidah sejati pertama kali terlihat pada amfibi. Lidah amfibi menempel di anterior rahang dan terlipat kembali di atas dasar mulut. Kelenjar lendir dan bukal di ujung lidah mengeluarkan sekret yang lengket. Ketika mangsa datang dalam jangkauan, seekor amfibi menerjang ke depan dan menjulurkan lidahnya. Lidah terbalik dan rahang di bawah tertekan. Nah, kepala dimiringkan pada vertebrata cervix tunggal yang membantu mengarahkan pukulan. Ujung lidah menjebak mangsa dan lidah serta mangsanya dijentikan kembali ke dalam mulut. Semua ini akan terjadi dalam 0,5 hingga 0,15 detik. Amfibi menahan mangsa dengan menekannya ke gigi di langit-langit mulut dan lidah serta otot-otot mulut lainnya mendorong makanan ke kerongkongan. Mata tenggelam ke bawah saat menelan dan membantu mendorong makanan menuju kerongkongan. Nah, selanjutnya ada sistem pencernaan pada amfibi. Sistem pencernaan pada amfibi hampir sama dengan ikan, meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Salah satu binatang amfibi adalah katak. Makanan katak berupa hewan-hewan kecil seperti serangga. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada katak meliputi yang pertama ada rongga mulut, di mana di dalam rongga mulut ini terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Yang kedua ada esofagus berupa saluran pendek. Yang ketiga ada ventriculus atau lambung berbentuk kantung yang bila berisi makanan menjadi lebar. Lambung katak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuk esofagus dan lubang keluar menuju usus. Yang ketiga, yang keempat ada usus, dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Usus halus meliputi duodenum, jejunum, ileum, tetapi belum jelas batas-batasnya. Serta usus tebal berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Nah, kloaka ini merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Kelenjar pencernaan pada amfibi terdiri atas hati dan pankreas. Hati berwarna merah kecoklatan terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi dua lobulus. Nah, hati ini berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan. Pankreas berwarna kekuningan melekat di antara lambung dan usus 12 jari. Pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya mengenai sistem sirkulasi, pertukaran gas, dan peraturan suhu. Untuk yang pertama adalah sistem sirkulasi pada amfibia ya. Nah, pada kelompok kelas amfibi telah menunjukkan adaptasi yang sangat luar biasa untuk kehidupan yang terbagi antara habitat akuatik dan terestrial. Pemisahan paru-paru dan sistem sirkulasi pada amfibi mirip dengan yang telah dijelaskan pada sistem
sirkulasi dan sistem paru pada feses. Nah, adapun gambar perbandingan itu seperti yang ditunjukkan pada layar, gambar yang atas dan yang bawah. Nah, gambar yang atas ini merupakan sistem sirkulasi pada amfibi, sedangkan yang bawah merupakan sistem sirkulasi pada feses, khususnya pada langpiis. Kemudian, untuk sistem sirkulasi pada amfibi, kita contohkan pada salamander. Nah, salamander ini memiliki jantung yang atriumnya itu terbagi lagi. Namun, meskipun demikian, salamander ini merupakan kelompok anuran yang bernapas dengan udara. Nah, adapun untuk mekanisme dari sistem sirkulasinya itu, sistem sirkulasi pada amfibi ini, setelah darah meninggalkan atrium, darah itu kemudian akan memasuki ventrikel dan kemudian ke conus arteriosus. Nah, ventrikel pada amfibi tidak terbagi lagi. Kemudian, katup spiral di conus arteriosus atau aorta ventral akan membantu mengarahkan darah ke saluran pulmonal dan saluran sistemik. Nah, bentuk anatomi yang seperti ini cukup efisien dalam menjaga darah vena sistemik yang kembali ke atrium kanan yang akan terpisah dari darah beroksigen yang kembali ke jantung dari paru-paru. Ahli fisiologi telah menghitung efisiensi dari kejadian ini adalah 84% dalam menjaga darah sistemik vena yang terpisah dari aliran balik paru. Contohnya itu pada katak benteng atau Litobates catesbeianus. Nah, seperti yang akan dibahas nanti pada pertukaran gas yang terjadi pada amfibi ini terjadi pada seluruh kulitnya, serta pada paru-parunya juga. Oleh karena itu, darah yang masuk ke sisi kanan jantung seringkali sama kaya oksigennya dengan darah yang masuk ke jantung dari paru-paru saat ada. Nah, kebanyakan salamander dewasa tidak memiliki paru-paru. Ketika seekor amfibi benar-benar dalam keadaan yang terendam, semua pertukaran gas akan terjadi di kulit dan permukaan lembab lainnya. Oleh karena itu, darah yang masuk ke atrium kanan memiliki konsentrasi oksigen yang lebih tinggi daripada darah yang kembali ke atrium kiri dari paru-paru. Dalam keadaan ini, pembuluh darah yang menuju ke paru-paru akan menyempit dengan tujuan untuk mengurangi aliran darah ke paru-paru dan menghemat energi. Adaptasi seperti ini sangat berharga bagi katak dan salamander untuk menahan suhu dingin di kondisi lumpur pada dasar kolam. Kemudian, pada amfibi dewasa memiliki lebih sedikit lengkungan aorta daripada pada ikan. Nah, dapat kita bandingkan ya, atau dapat kita hitung untuk sistem ataupun lengkungan aorta pada amfibi ini ada 3 macam, ada yang kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan pada aorta ikan atau feces itu ada 5 ya, ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, setelah darah meninggalkan conus arteriosus pada amfibi, darah itu dapat memasuki 3 jalur. Yang pertama, dapat masuk melalui arteri karotis atau lengkungan aorta nomor 3, yang mana saluran ini akan membawa darah menuju ke kepala amfibi, atau bisa saja masuk melalui lengkungan yang nomor 4 atau arteri sistemik, yang mana saluran ini akan membawa darah ke seluruh tubuh amfibi. Atau bisa juga darahnya itu masuk menuju arteri pulmonalis atau lengkungan aorta yang nomor 4, yang mana saluran ini akan membawa darah menuju ke paru-paru. Kemudian, selain sistem vaskular yang mengedarkan darah pada amfibi, nah pada amfibi juga memiliki sistem limfatik berupa pembuluh buntu yang mengembalikan cairan protein dan ion-ion yang disaring dari tempat kapiler ke sistem peredaran darah. Kemudian, sistem limfatik juga dapat mengangkut air yang diserap ke seluruh kulit. Nah, tidak seperti pada vertebrata lainnya, pada amfibi ini memiliki pembuluh kontraktil yang disebut juga sebagai pembuluh jantung limfatik.
yang memiliki fungsi untuk memompa cairan melalui sistem limpatik yang tadi. Kemudian untuk ruang limpatik ataupun yang jantung kontraktil ini terletak antara otot dinding tubuh dan kulit yang berfungsi untuk mengangkut dan menyimpan air yang diserap ke seluruh kulit. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu pertukaran gas. Nah, pada hewan darat memerlukan sedikit energi untuk pemindahan udara yang melintasi permukaan pertukaran gas daripada organisme akuatik. Karena udara mengandung oksigen 20 kali lebih banyak per satuan volume daripada di air. Di sisi lain, pertukaran oksigen dan karbon dioksida membutuhkan permukaan yang lembab dan paparan permukaan pernafasan ke udara dapat mengakibatkan kehilangan air yang lebih cepat. Kita semua tahu ya bahwa kulit pada amfibi itu memiliki kulit yang lembab. Nah, kulit amfibi juga ternyata kaya akan kapiler. Nah, kedua faktor ini memungkinkan kulit berfungsi sebagai organ pernapasan, yang mana pertukaran gas melalui kulit ini akan disebut sebagai pernapasan kulit dan dapat terjadi baik pada saat amfibi berada di air ataupun di darat. Kemampuan ini akan memungkinkan katak untuk menghabiskan musim dingin di lumpur di dasar kolam. Nah, pada salamander, 30 hingga 90% pertukaran gas terjadi di seluruh kulit. Pertukaran gas juga dapat terjadi pada permukaan yang lembab di daerah mulut dan faring. Kebanyakan amfibi, kecuali salamander Plethodontid, memiliki paru-paru. Nah, paru-paru pada salamander adalah kantung yang relatif sederhana. Paru-paru anuran dibagi lagi dengan tujuan untuk meningkatkan luas permukaan untuk pertukaran gas. Adapun otot-otot mulut dan faring akan menciptakan tekanan positif untuk memaksa udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Namun, pada kenyataannya, respirasi kulit bukoparengial memiliki kelemahan karena kontribusinya itu terhadap pertukaran gas total relatif konstan. Jumlah gas yang dipertukarkan melintasi permukaan ini tidak dapat ditingkatkan ketika laju metabolisme meningkat. Ketika suhu lingkungan dan aktivitas meningkat, paru-paru berkontribusi lebih banyak pada pertukaran gas total. Pada keadaan suhu 5 derajat Celcius, sekitar 70% pertukaran gas terjadi di kulit dan di lapisan mulut katak. Sementara itu, pada suhu 25 derajat Celcius, jumlah oksigen yang diperlukan di seluruh permukaan tubuh eksternal tidak berubah secara signifikan, tetapi karena respirasi paru-paru meningkat, pertukaran melintasi permukaan kulit dan mulut hanya sekitar 30% dari total pertukaran oksigen. Selain dari itu, larva amfibi dan beberapa amfibi dewasa juga bernapas menggunakan insang. Batang tulang rawan yang berbentuk di antara celah paring embrionik yang menopang 3 pasang insang selama metamorfosis. Insangnya itu biasanya akan diserap kembali, kemudian akan terbentuk celah paring dan paru-paru akan menjadi fungsional kembali. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai pengaturan suhu. Nah, amfibi merupakan kelompok hewan ektotermik atau mereka itu bergantung pada sumber panas eksternal untuk mempertahankan suhu tubuh. Setiap hewan air yang terisolasi dengan buruk, terlepas dari beberapa banyak panas metabolik yang dihasilkannya, kehilangan panas secepat yang dihasilkan karena sifat menyerap panasnya itu kuat dari air. Oleh karena itu, ketika amfibi berada di air, mereka itu akan mengambil suhu lingkungan mereka. Begitupun ketika berada di dalam darat, suhu tubuh amfibi ini dapat berbeda dari lingkungannya.
Kemudian, untuk pengaturan suhu pada amfibi ini berkaitan erat dengan perilaku. Contohnya itu, banyak amfibi yang aktif pada malam hari dan tetap berada pada liang yang lebih dingin ataupun di bawah serasah daun yang lembab selama siang hari ataupun ketika cuaca panas. Nah, amfibi dapat menghangatkan dirinya itu dengan cara berjemur di bawah sinar matahari atau berbaring di permukaan yang hangat. Nah, adapun suhu lingkungan harian dan musiman yang diperlukan untuk amfibi sering berfluktuasi secara luas. Oleh karena itu, amfibi memiliki toleransi suhu yang luas juga. Temperatur kritis yang ekstrim untuk beberapa salamander terletak antara 2 sampai terletak antara -2 dan 27 derajat, dan untuk beberapa anuran yaitu dari 3 sampai 41 derajat Celcius. Mohon maaf, maksud saya yang tadi itu, suhu pada beberapa salamander itu terletak antara 2 dan 27, sementara pada beberapa anuran, terletak antara 3 dan 41 derajat Celcius. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu reproduksi, pengembangan, dan metamorfosis yang akan disampaikan oleh saya Dania Nur Iskandar. Reproduksi, pengembangan, dan metamorfosis pada amfibi. Jantan memiliki testis dan betina memiliki ovarium yang berada di dekat dinding tubuh bagian belakang. Untuk fertilisasinya sendiri biasanya dilakukan secara eksternal, kecuali pada sesilian dan sebagian besar salamander. Mereka memiliki telur yang berkembang tetapi tidak memiliki penutup yang dapat menahan dari ancaman luar, dan perkembangannya biasanya terikat dengan habitat lembab, contohnya seperti area-area berair. Untuk kecebong amfibi biasanya sering berbeda dari kecebong dewasa dalam cara bernafas, bentuk gerak, dan juga pola makan. Perbedaan ini akan mengurangi persaingan antar kecebong dewasa dan juga larva. Ini akan mengakibatkan interaksi antara kontrol internal dan faktor intrinsik untuk menentukan waktu aktivitas reproduksi. Contohnya, di daerah beriklim sedang, suhu mempunyai faktor yang penting bagi penginduksian perubahan fisiologis yang terkait dengan pemuliaan pada katak atau periode pemulihan musiman, dan itu biasanya terjadi di musim semi dan juga musim panas. Di daerah tropis, perkembangbiakan amfibi biasanya berkorelasi dengan musim hujan. Nah, untuk amfibi ini sendiri biasanya mereka memiliki perilaku pendekatan juga gitu untuk membantu individu menemukan tempat berkembang biak, juga pengidentifikasi pasangan yang potensial gitu. Nah, ini membantu mereka mempersiapkan individu untuk bereproduksi dan juga memastikan bahwa telur siap dibuahi dan disimpan di lokasi yang mendukung keberhasilan fertilisasi. Nah, banyak spesies biasanya berkumpul di satu lokasi selama masa aktivitas pemulihan yang intens, dan untuk jantan mereka melakukan vokalisasi, di mana vokalisasi ini biasanya juga terdapat pada beberapa spesies yang memang fungsinya sebagai penggait atau penarik perhatian daripada betina. Nah, setelah mereka menemukan pasangan yang ideal untuk individunya, mereka akan melakukan proses mating, di mana proses mating ini bisa dicontohkan dengan perilaku katak. Nah, pada katak atau kodok jantan, mereka menggenggam betinanya dan miliknya kaki daripada si jantan ini dilingkarkan pada pinggang daripada betinanya, sehingga mereka memiliki orientasi arah yang sama. Dan biasanya proses mating ini dilakukan dari 1 sampai 24 jam atau bahkan berhari-hari pada beberapa spesies. Nah, perilaku tersebut atau posisi dari proses mating tersebut disebut dengan amplexus. Nah, ini membantu jantan melepaskan sperma dan wanitanya atau betinanya melepaskan telur. Nah, untuk banyak
jenis katak juga dari jantannya memiliki jari-jari yang akan membesar sehingga mereka dapat dengan leluasa memeras telur dari betinanya. Selanjutnya yaitu metamorfosis, di mana metamorfosis ini adalah serangkaian perubahan struktural, fisiologis, dan juga perubahan perilaku yang mengubah larva menjadi dewasa. Berbagai kondisi lingkungan termasuk kepadatan dan ketersediaan makanan mengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk metamorfosis. Perubahan morfologi yang terkait dengan metamorfosis, contoh pada sesilian dan salamander biasanya relatif kecil. Struktur reproduksinya juga berkembang, seperti insang yang memang menghilang, lalu juga ada ekor sirip, bila memang mempunyai ekor sirip itu akan hilang. Lalu tungkai dan paru-paru akan mengembang, ekor diserap kembali, lalu kulit menebal, dan terjadi perubahan pada kepala juga saluran pencernaan, dan ini berhubungan dengan cara mereka menyerap nutrisi. Nah, bisa dilihat ini salah satu contoh metamorfosis dari salamander, ini termasuk metamorfosis sempurna. Pada beberapa salamander biasanya mereka adalah paidomorfik karena selnya gagal untuk merespon hormon tiroid, dan yang lain, jenis yang lain paidomorfiknya itu gagal menghasilkan hormon yang memang terkait dengan cara mereka bermetamorfosis. Lalu juga dalam beberapa keluarga salamander mereka mempunyai paidomorfis yang memang sudah punya aturannya. Lalu paidomorfis ini juga kadang bervariasi dan bisa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Sistem tubuh amfibi biasanya menunjukkan adaptasi untuk kehidupan ganda, yaitu air dan juga di darat. Kulit amfibi tipis dan berkelenjar, dan ini harus tetap lembab karena fungsinya untuk pertahanan, pertukaran gas, pengaturan suhu, dan pengaturan-pengaturan terkait dengan keseimbangan air yang ada di dalam tubuhnya. Kerangka amfibi dimodifikasi untuk memberikan fleksibilitas dan juga dukungan untuk di darat. Amfibi dewasa adalah nivora, di mana jantung amfibi dengan ventrikel yang tidak terbagi memompa darah ke arteri karotis, lalu paru-paru, dan sistemik lainnya. Di air tawar, amfibi ini berosmoregulasi membersihkan tubuh dari kelebihan air dan juga menghemat ion. Dan ketika di darat, mereka mempunyai perilaku dan fisiologis untuk menghemat air. Nah, perkembangan larvanya biasa terjadi di tempat lembab, dan metamorfosisnya akan dilakukan sampai dewasa di tempat lembab. Selanjutnya yaitu vokalisasi, di mana vokalisasi ini merupakan produksi suara, terutama fungsi untuk menarik perhatian dari betina, dan memang biasanya untuk vokalisasi ini hanya dikeluarkan oleh anuran jantan, karena memang fungsinya untuk menarik betina dalam hal reproduksi atau berkembang biak, juga untuk menandakan suatu wilayah sudah dikuasai oleh pejantan tersebut gitu, atau sudah menjadi teritorial daripada anuran tersebut. Lalu untuk alat penghasil suara pada anuran atau katak ini terdiri dari laring dan juga pita suara, di mana aparatus laring ini berkembang dengan baik pada jantan, juga memiliki kantung vokal. Bisa dilihat ini ada kantungnya pada katak tersebut gitu ya, pada anuran tersebut. Juga pada sebagian besar katak biasanya kantung vokal berkembang sebagai divertikulum dari lapisan rongga bukal. Nah, udara dari paru-paru biasanya dipaksa melewati pita suara dan tulang rawan laring yang akhirnya menyebabkan getaran. Otot mengontrol ketegangan pada pita suara dan mengatur frekuensi suara. Lalu kantung vokal juga bertindak sebagai struktur yang beresonansi dan meningkatkan volume suara. Begitulah mekanisme vokalisasi pada anuran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi berikutnya. Namun sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Natur Khofifah, NPM 192154089. Nah, di sini saya bertugas untuk mempresentasikan mengenai amfibian dalam bahaya. Nah,
timbullah pertanyaan, apa sih yang menyebabkan amphibian itu terancam dalam bahaya? Nah, mari kita lanjut. Di sini, dilansir dari sebuah data yang disebutkan oleh Global Amphibian Assessment yang memperkirakan bahwa sepertiga dari hampir 6.000 spesies amfibi diklasifikasikan sebagai terancam punah. Nah, kenapa terancam punah? Yaitu salah satu alasan amfibi begitu sensitif terhadap perubahan lingkungan. Nah, pada angka 6.000 spesies ini merupakan angka yang cukup banyak ya, di mana amfibi itu terancam punah. Nah, tadi kan dikatakan bahwa alasan dari terancam punah amfibi disebabkan oleh keadaan si amfibi itu yang sangat sensitif gitu terhadap perubahan lingkungan. Jadi ketika lingkungan seketika berubah, nah maka ada beberapa amfibi yang rentan gitu, yang rentan mati karena ketidakmampuan dari amfibi itu untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan atau mungkin perubahan dari, suhu seperti itu. Nah, lalu, selain dari tadi di sini juga dipaparkan, apa sih gitu penyebab dari penurunan amfibi itu. Nah, penyebab dari penurunan amfibi tadi yang pertama yang dibahas di sini adalah disebabkan oleh jamur sitrid, di mana Sitridomycosis telah terlibat dalam kematian amfibi lokal dan massal di seluruh Amerika, Australia, Selandia Baru, dan Spanyol. Nah, di sini disebutkan bahwa jamur sitrid ini merupakan salah satu faktor dari yang terlibat dalam kematian amfibi lokal secara massal, di mana si jamur ini tuh apa ya, menjadi penyebab gitu, kenapa amfibi itu bisa mati. Nah, lalu di sini dikatakan di poin kedua ini bahwa perubahan iklim, di mana iklim yang berubah juga terlibat dalam mendorong penyebaran Sitridomycosis. Nah, jadi ketika iklim yang berubah ini juga berpengaruh terhadap tumbuh atau perkembangbiaknya tadi si jamur sitrid atau Sitridomycosis, dan ini sangat berdampak pada terjadinya penurunan amfibi. Lalu, bukan hanya di sana saja, di sini dikatakan ada beberapa penyebab lain dari penurunan jumlah spesies amfibi, di mana salah satunya yaitu radiasi ultraviolet. Nah, terutama UVB dalam rentang panjang gelombang yang mulai dari 280 hingga 320 nanometer. Nah, bukan hanya sinar UV tadi saja, tapi polutan juga berperan dalam penurunan amfibi, dan pengendapan asan juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab penurunan jumlah angka amfibi. Nah, lalu kita beranjak ke materi berikutnya. Nah, materi ini juga tidak kalah pentingnya, di mana materi ini merupakan pertimbangan filogenetik lebih lanjut. Nah, dikatakan bahwasannya perubahan evolusioner dalam garis keturunan tetrapodomorf yang mengakibatkan pergerakan ke darat termasuk perubahan pada kerangka dan otot untuk penyangga dan pergerakan. Nah, perubahan mekanisme rahang dan kerangka leher mendorong makan di darat. Nah, ini juga menyebabkan evolusi telur ketuban dalam garis keturunan reptiliomorph, bukan evolusi reptilia terhadap mamalia. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya terkait perubahan evolusioner ini, kita akan melihat contoh dari gambar yang dimaksud dari penjelasan barusan. Nah, di sini terlihat ya bukti fosil Seymouria yang ditemukan di Texas. Nah, mungkin cukup sekian saja materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, mungkin demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah kami paparkan, boleh dikirim pertanyaannya kepada salah satu dari anggota kelompok kami. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.